Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Buria di Buria Edu Channel. Oke, jadi pada materi hari ini kita akan membahas materi tentang mutasi, meliputi apa saja macam mutasi dan dampak mutasi dalam kehidupan. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, kalian harus bisa membedakan terlebih dahulu istilah mutasi, mutagen, mutagenesis, dan mutan. Nah, jadi mutasi adalah perubahan yang terjadi pada materi genetik, baik pada tingkat gen ataupun pada tingkat kromosom. Sedangkan mutagen adalah zat yang menyebabkan mutasi. Kalau mutagenesis adalah proses terjadinya mutasi. Dan mutan adalah organisme yang mengalami mutasi. Nah, jadi sudah tidak bingung lagi kan perbedaan istilah antara keempat istilah tersebut. Oke, kalau gitu kita lanjut ke macam-macam mutasi. Berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi, mutasi dibagi menjadi dua macam, yaitu mutasi somatik dan mutasi genetik. Mutasi somatik terjadi pada sel tubuh. Karena terjadi pada sel tubuh, mutasi ini tidak diwariskan pada generasi berikutnya. Contohnya adalah karsinoma atau kanker pada jaringan kulit. Sedangkan mutasi genetik terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Karena terjadi pada sel gamet, maka jenis mutasi ini dapat diwariskan kepada keturunannya. Contohnya adalah mutasi autosomal dan gonosomal. Autosomal adalah mutasi yang terjadi pada kromosom tubuh, sedangkan gonosomal adalah mutasi yang terjadi pada kromosom kelamin. Apabila berdasarkan penyebabnya, mutasi juga dibagi menjadi dua, yaitu mutasi alami atau spontan dan mutasi induksi atau buatan. Mutasi alami adalah perubahan genetis yang terjadi dengan sendirinya di alam. Penyebab mutasi ini adalah radiasi sinar kosmis, radiasi radioaktif alam, radiasi sinar ultraviolet, radiasi ionisasi interval dari bahan radioaktif. Hasil mutasi spontan biasanya bersifat resesif, steril, dan letal. Sedangkan kalau mutasi induksi atau buatan adalah perubahan genetis yang terjadi oleh usaha manusia. Mutasi ini sengaja dilakukan dengan menggunakan mutagen fisika dan kimia. Mutagen kimia misalnya kolkisin, asam nitrat, gas metan, dan senyawa alkil. Sedangkan mutagen fisika misalnya adalah radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, radiasi sinar beta, radiasi neutron, dan radiasi elektron. Nah, sedangkan berdasarkan tempat terjadinya, mutasi dibagi menjadi dua juga. Ada yang namanya mutasi gen dan ada yang namanya mutasi kromosom. Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida pada molekul gen atau DNA, bukan pada lokus atau bagian dari kromosom. Jadi hanya terjadi pada basa nitrogen. Ingat, basa nitrogen itu ada adenin, sitosin, timin, guanin. Macam mutasi gen meliputi delesi, insersi, substitusi pada basa nitrogen. Diingat-ingat ya, jadi mutasi gen ini terjadinya pada basa nitrogen, AGTC. Nah, kita coba lihat insersi. Insersi itu artinya adalah penambahan. Nah, jadi awalnya misalkan AGTG, lalu ketambahan basa nitrogen A sehingga menjadi ACATG. Itu insersi, penambahan. Sedangkan delesi itu artinya pengurangan.
delete itu berkurang. Jadi awalnya basa nitrogennya adalah ACTG, kemudian T atau timinnya hilang sehingga basa nitrogennya menjadi ACG. Nah, sedangkan substitusi itu artinya adalah penggantian. Nah, jadi basa nitrogennya diganti dengan basa nitrogen yang lain. Sedangkan mutasi kromosom disebut juga dengan aberasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan jumlah kromosom. Nah, jadi mutasi gen tadi hanya terjadi pada basa nitrogen. Kalau mutasi kromosom terjadinya pada kromosomnya, bisa jumlahnya, bisa strukturnya. Kalau mutasi karena perubahan struktur kromosom itu bisa delesi, sama ya, tapi yang terdelete itu adalah bagian kromosomnya. Jadi bisa dilihat di situ ada kromosom. Pada kromosom lengan bawah nomor 6 dan nomor 5 itu hilang. Nah, jadi itu adalah peristiwa delesi. Kemudian ada juga yang namanya duplikasi. Duplikasi itu adalah penggandaan. Jadi ada bagian kromosom yang mengalami penggandaan. Nah, bisa dilihat itu pada bagian kromosom yang biru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang sebelah kanan dia menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nomor 4 dan 5-nya mengganda. Nah, kemudian inversi. Inversi itu artinya pembalikan. Jadi urutannya itu mengalami pembalikan. Nah, bisa dilihat itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian afternya setelah mengalami inversi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya mengalami kembalikan. Susunannya menjadi terbalik. Itu inversi. Nah, sedangkan translokasi itu artinya adalah perpindahan tempat. Jadi ada kromosom yang mengalami perpindahan tempat. Gitu. Sedangkan katenasi itu adalah peristiwa mutasi kromosom yang menyebabkan kromosom itu mengalami translokasi dan seperti melingkar. Itu adalah mutasi kromosom, strukturnya menjadi melingkar, dinamakan dengan katenasi. Nah, sedangkan ini lebih jelasnya lagi. Jadi bisa dilihat kalau delesi itu kan hilang. Nah, jadi di sini bisa dilihat D-nya hilang, tidak ada. Kalau duplikasi itu mengganda, bisa dilihat di sini bagian kromosom BC-nya mengganda. Kalau inversi tadi adalah pembalikan. Bisa dilihat di sini susunan BCD setelah mengalami mutasi menjadi DCB, berarti susunannya menjadi terbalik. Nah, kalau translokasi itu artinya adalah perpindahan tempat. Bisa dilihat ini ada translokasi resiprok. Jadi ada 2 kromosom. Nah, kromosom yang pertama ABCDE FGH, kromosom yang kedua MNO PQR. Bisa dilihat AB-nya bertukar ke bawah dan MNO-nya bertukar ke atas. Berarti itu adalah translokasi. Oke. Nah, selain itu juga ada transisi dan transversi. Nah, di sini rawan terbalik ya. Kalau transisi itu adalah perubahan atau penggantian kromosom dengan basa nitrogen yang sama. Jadi basa nitrogennya diganti dengan basa nitrogen yang sama. Ingat bahwa basa nitrogen itu kan dibagi menjadi basa purin dan basa pirimidin. Nah, jadi basa purin dan basa pirimidin. Basa purin itu ada 2, ada adenin dan ada guanin. Sedangkan kalau pirimidin itu adalah basa sitosin dan timin, ya kan? Nah, kalau transisi ini adalah di mana basa purin diganti dengan basa purin, pirimidin diganti dengan basa pirimidin. Bisa dilihat di sini guanin digantikan dengan adenin, ya kan? Guanin dan adenin sama-sama basa purin. Sedangkan sitosin di sini C, sitosin digantikan dengan timin.
Nah, bisa kita lihat bahwa sitosin dan timin itu sama-sama basa pirimidin. Jadi purin digantikan dengan purin, pirimidin digantikan dengan pirimidin, itu adalah transisi. Nah, sedangkan kalau transversi itu basa purin diganti dengan pirimidin, pirimidin diganti dengan purin. Contohnya di sini ya, bisa dilihat T, timin. Timin itu adalah basa pirimidin. Digantikan dengan G, guanin. Guanin adalah basa purin. Jadi pirimidin digantikan dengan basa purin. Berarti itu adalah peristiwa transversi. Gitu ya anak-anak ya. Cukup jelas kan? Oke, kalau gitu Bu Ria lanjutkan. Nah, sedangkan itu tadi kan mutasi kromosom karena struktur kromosom ya. Sekarang mutasi kromosom karena perubahan jumlah kromosom. Macam perubahan jumlah kromosom yang dapat menyebabkan mutasi itu ada dua. Ada yang dinamakan aneuploidi, ada juga yang dinamakan dengan euploidi. Jadi ada yang dinamakan aneuploidi, ada euploidi. Aneuploidi itu adalah pengurangan satu atau beberapa kromosom. Contohnya adalah kelainan sindrom-sindrom pada manusia. Sedangkan euploidi itu adalah penambahan atau pengurangan set kromosom. Ingat, set kromosom. Kromosom manusia memiliki 23 pasang satu setnya. Nah, ini perubahan atau penambahan set kromosomnya. Contohnya adalah peristiwa poliploid, bisa tetraploid, triploid, dan lain-lain. Karena kan normalnya itu kan manusia itu kan diploid ya, 2N. Kalau dia menjadi 3N atau triploid atau 4N, tetraploid, itu berarti mengalami euploidi. Contoh peristiwa euploidi itu adalah semangka tanpa biji, ikan yang berukuran besar, itu adalah contoh peristiwa poliploid gitu. Nah, mutasi itu memang dapat merugikan dan dapat juga menguntungkan. Kita bahas terlebih dahulu ya dampak mutasi yang merugikan. Contoh kelainan pada manusia akibat mutasi gen, yang pertama adalah sickle cell anemia atau anemia bulan sabit. Sickle cell anemia itu adalah kelainan pada sel darah merah manusia, di mana sel darah merah normalnya kan berbentuk bulat bikonkav. Ini dia bentuknya seperti bulan sabit. Jadi dia tidak bisa mengalirkan oksigen secara baik ke dalam tubuh. Nah, mutasi juga bisa merugikan karena dapat menyebabkan mutasi kromosom yang menyebabkan sindrom-sindrom pada manusia. Contohnya ada sindrom Turner, Klinefelter, Jacob, Down, sindrom Edwards, metafemel, sindrom Patau. Selain itu, mutasi juga bisa menyebabkan kelainan pada tumbuhan. Contohnya adalah buah tanpa biji. Ya, jadi buah tanpa biji ini merugikan tumbuhan tapi menguntungkan manusia. Contohnya semangka tanpa biji. Karena apa? Menguntungkan manusia karena semangka tanpa biji lebih mudah dimakan. Tapi semangka tanpa biji itu merugikan bagi tumbuhan itu, bagi semangka itu. Karena apa? Semangka yang tidak memiliki biji berarti artinya dia adalah semangka mandul yang tidak bisa menghasilkan keturunan. Gitu ya. Jadi kenapa dikatakan merugikan? Karena merugikan bagi tumbuhan semangka itu sendiri tapi menguntungkan bagi manusia. Oke? Nah, sekarang kita bahas satu persatu kelainan-kelainan atau sindrom-sindrom pada manusia. Yang pertama ini adalah sindrom Down. Sindrom Down ini dari face atau dari mukanya terlihat ya. Sindrom Down ini disebabkan karena kelainan trisomi pada kromosom nomor 21. Nah, jadi di sini yang harus kalian pahami adalah kromosom manusia itu sejumlah 22 pasang autosom atau kromosom tubuh dan 1 pasang kromosom kelamin. Gini ya.
Seorang penderita, berarti kan jumlahnya kan 23 pasang, berarti ada berapa? Ada 46 kan? 46 buah. Seseorang yang menderita sindrom Down, dia memiliki jumlah kromosom 47. Kenapa jumlah kromosomnya 47? Karena pada kromosom nomor 21 itu kelebihan satu kromosom, sehingga dinamakan dengan trisomi pada kromosom nomor 21. Ciri-ciri seorang sindrom Down itu keterbelakangan mental, kemudian dari face-nya kelihatan seperti itu ya. Itu adalah sindrom Down. Nah, yang kedua adalah sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter ini diderita oleh laki-laki yang tumbuh payudara dan mandul. Otomatis laki-laki yang menderita sindrom Klinefelter ini mandul karena dia tumbuh payudara. Nah, sindrom Klinefelter ini juga trisomi, tapi trisominya pada kromosom kelamin. Bisa dilihat di sini. Kromosom kelamin pada wanita itu kan XX harusnya. Sedangkan kromosom kelamin pada pria itu adalah XY. Seseorang yang menderita Klinefelter, kromosom kelaminnya itu ketambahan satu kromosom X, sehingga dia adalah menjadi XXY. Jadi walaupun dia laki-laki, tapi dia tumbuh payudara seperti wanita. Maka dari itu seorang yang menderita Klinefelter, dia itu akan mandul. Gitu ya. Jadi jumlah kromosom sindrom Klinefelter juga sama, yaitu sebanyak 27. Karena 26 ditambah 1. Oke. Selanjutnya ada sindrom Turner. Sindrom Turner ini diderita oleh wanita. Jadi dia kehilangan, jadi justru kekurangan. Kalau tadi kan kelebihan satu kromosom, kalau sindrom Turner ini kehilangan satu kromosom, sehingga jumlah kromosomnya menjadi 45. Yang hilang kromosom apa? Yang hilang adalah kromosom seks atau kromosom kelamin. Nah, ini bisa dilihat, biasanya kan kalau wanita kan XX gitu ya, dia cuma punya X saja. Jadi X0 di sini dikatakan 22AA plus X0. Nah, seorang wanita yang menderita sindrom Turner itu kenampakannya seperti ini. Jadi dia tidak bisa tumbuh dengan baik, payudara tidak bisa tumbuh, tidak mengalami menstruasi dan otomatis mandul. Begitu ya. Kemudian ada yang namanya sindrom Jacobs. Sindrom Jacobs ini dia kelebihan kromosom. Jadi ketambahan kromosom pada kromosom kelamin. Jadi pada kromosom kelamin, kromosom kelaminnya ketambahan satu kromosom Y. Nah, dan sindrom Jacob ini diderita oleh laki-laki, sehingga dia dinamakan dengan laki-laki super karena kromosomnya menjadi XYY. Jadi kelebihan satu kromosom Y. Jadi seseorang yang menderita sindrom Jacobs di sini cenderung kasar, agresif, dia cenderung kriminal seperti itu. Itu karena dia kelebihan satu kromosom Y, sehingga jumlah kromosomnya juga yaitu sejumlah 27. Oke. Kemudian selanjutnya adalah sindrom Patau. Sindrom Patau di sini lagi-lagi adalah trisomi atau kelebihan kromosom. Nah, kelebihan kromosom pada kromosom nomor 13, 14 atau kromosom nomor 15. Jadi bisa dilihat di sini ya. Kromosom itu kan ada 23 pasang. Yang 22 pasang adalah kromosom tubuh. Nah, apabila kelebihan satu kromosom di kromosom nomor 13, 14 atau 15 akan menyebabkan sindrom Patau. Ciri dari sindrom Patau di sini bisa dilihat di sini bahwa bibirnya sumbing, langit-langit mulutnya menyatu dengan hidung. Itu adalah ciri khas pada sindrom Patau. Sindrom Patau ini bisa diderita oleh laki-laki ataupun perempuan. Jadi jumlah kromosomnya karena ketambahan satu jadi sejumlah 47 kromosom. Nah,
Selanjutnya ada sindrom Edward. Sindrom Edward ini dia kelebihan satu kromosom pada kromosom tubuh pada nomor 16, 17 atau 18. Nah, jadi apabila kelebihan kromosom tubuh pada nomor 16, 17 atau 18 seperti ini, maka akan menyebabkan sindrom Edward. Sindrom Edward itu seperti ini ya, jadi dia tidak bisa tumbuh dengan baik seperti anak kecil, tempurung kepalanya kecil seperti itu. Sehingga jumlah kromosomnya karena kelebihan satu kromosom, maka sejumlah 47 kromosom. Nah, lalu ada lagi yang namanya sindrom Cri-du-Chat atau sindrom tangisan kucing. Kenapa disebut dengan sindrom Cri-du-Chat? Karena seperti tangisan manusia itu seperti suara kucing. Penyebabnya adalah delesi pada lengan kromosom nomor 5. Jadi ini delesi saja. Iya, jadi mengalami delesi atau hilangnya sedikit bagian pada kromosom nomor 5. Jadi kalau sindrom Cri-du-Chat ini jumlah kromosomnya masih sama sejumlah 46, hanya saja kromosom nomor 5-nya mengalami sedikit hilang atau delesi gitu ya. Nah, setelah tadi dampak-dampak mutasi yang merugikan, sekarang kita bahas apa saja sih dampak mutasi yang menguntungkan. Jadi mutasi itu tidak hanya selalu merugikan ya, tapi bisa juga menguntungkan. Contohnya adalah mutasi alami dan buatan pada tanaman sansevieria atau tanaman lidah mertua. Terus juga ini tadi penggunaan kolkisin pada semangka tanpa biji. Jadi semangka itu agar bijinya hilang direndam pada larutan kolkisin. Nah, itu kan menguntungkan bagi manusia. Tapi sekali lagi menguntungkan manusia tapi merugikan bagi tumbuhan semangka itu sendiri. Terus mutasi yang menguntungkan lagi adalah penggunaan sinar radioaktif atau radioterapi pada pengobatan kanker. Bisa kita tahu bahwa orang yang terkena kanker kan bisa diobati dengan radiasi kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah radiasi kan peristiwa mutasi untuk memutasi sel kanker. Tapi karena menguntungkan, maka pengobatan radiasi ini dapat menyembuhkan bagi pasien kanker. Kemudian mutasi yang menguntungkan lagi yaitu penggunaan radiasi sinar gamma pada sorghum. Jadi pada tanaman sorghum itu diberi efek radiasi pada sinar gamma sehingga sorghum yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik. Itu adalah berbagai macam dampak mutasi yang menguntungkan bagi manusia. Nah, ternyata cukup banyak ya bahasan tentang mutasi ini. Nantinya apabila ada pertanyaan, kalian bisa kirimkan pada link Google Classroom kalian. Nanti akan kita bahas dan kita diskusikan sama-sama. Baik, terima kasih atas perhatiannya karena sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.